Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Bar dengan NPM 0203 24 11 002. Saya mahasiswa Universitas Khairun dan selamat di channel saya. Hari ini saya bakal rangkum dan bahas diskusi penting dari podcast tentang siapa kuat menahan pelemahan rupiah dan kenapa rupiah turun, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan siapa yang paling kena dampak. Yuk, langsung saja. Ada beberapa pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama ada tren pelemahan rupiah dan konteksnya. Rupiah melemah tajam sejak awal tahun, menyentuh area 17.300 sampai 17.400 per USD. Karena kombinasi tekanan global, konflik geopolitik, kenaikan harga komoditas, dan faktor domestik seperti arus modal keluar. Nah, yang kedua ada cadangan devisa dan intervensi Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan intervensi valuta asing untuk menambah pasokan dolar di pasar menggunakan cadangan devisa yang turun beberapa miliar USD sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang ketahanan intervensi jangka panjang. Nah, yang ketiga ada arus modal keluar dan surat berharga negara atau sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ada outflow besar dari pasar saham dan obligasi atau SBN, sebagian dipicu oleh faktor teknis seperti perubahan indeks atau MSCI. Nah, Bank Indonesia memakai instrumen SRVI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan membeli SBN atau surat berharga negara di pasar sekunder untuk menarik capital inflow dan menahan volatilitas pasar. Dan keempat, biaya stabilisasi atau suku bunga dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia naik signifikan, sekitar 90 basis point year to date, sehingga biaya stabilisasi bagi Bank Indonesia meningkat. Hal ini juga memengaruhi likuiditas dan kondisi pasar domestik. Kelima, ada 7 langkah KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau Bank Indonesia. Video merinci 7 langkah respons termasuk intervensi di pasar, NDF, menarik capital inflow lewat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, pembelian surat berharga negara oleh Bank Indonesia, menjaga likuiditas perbankan, pembatasan pembelian valuta asing retail atau kuota per bulan, mendorong bank menjadi dealer falas internasional, dan pengawasan aktivitas pembelian falas tinggi. Keenam ada ketidakpastian kebijakan fiskal dan Danantara. Kekhawatiran investor terkait manajemen fiskal, defisit, dan peran entitas negara Danantara yang dianggap menambah ketidakpastian dan potensi beban fiskal. Yang ketujuh ada dampak real ke ekonomi domestik. Pelemahan rupiah mendorong kenaikan biaya impor bahan baku atau sektor industri masih bergantung impor 70%. Berpotensi menaikkan inflasi, menekan margin produsen, dan mengurangi daya beli masyarakat. Para analis yang diwawancarai memperingatkan pelemahan berlanjut dalam jangka pendek menengah dan ada potensi tembus ke level yang lebih lemah. Contohnya disebut sampai 18.000, sehingga perlu diperbaiki kepercayaan investor dan kebijakan yang jelas. Ada juga beberapa contoh dan data yang valid. Pertama, ada cadangan devisa tercatat sekitar 148 miliar posisi Maret atau April, turun beberapa miliar sejak Februari. Ini relevan karena cadangan dipakai Bank Indonesia untuk intervensi. Nah, yang kedua ada kapital keluar terakumulasi sekitar 68 triliun dari Januari sampai ke April. Mayoritas dari pasar saham 48 triliun dan obligasi 20 triliun. Yang ketiga, Bank Indonesia membeli surat berharga negara di pasar sekunder sekitar 13.1 triliun dari Januari sampai ke April sebagai bagian dari langkah stabilisasi. Poin penting yang diangkat pada podcast tersebut yaitu tingkatkan kepercayaan investor melalui
pengelolaan fiskal yang jelas dan stabil. Kurangi ketidakpastian kebijakan yang menimbulkan keraguan pasar. Jaga keseimbangan antara intervensi kurs dan kebutuhan cadangan devisa untuk impor atau utang luar negeri. Intervensi tidak dapat terus-menerus mengandalkan cadangan tanpa strategi jangka menengah. Ada juga beberapa contoh dan data yang valid. Yang pertama ada cadangan devisa yang tercatat sekitar 148 miliar posisi Maret atau April. Itu turun beberapa miliar sejak Februari. Ini relevan karena cadangan dipakai Bank Indonesia untuk intervensi. Yang kedua ada kapital keluar terakumulasi sekitar 68 triliun dari Januari hingga April. Nah, mayoritasnya dari pasar saham sekitar kurang lebih 48 triliun dan obligasi sekitar kurang lebih 20 triliun. Dan yang ketiga ada Bank Indonesia membeli surat berharga negara di pasar sekunder sekitar 13.1 triliun dari Januari hingga April sebagai bagian dari langkah stabilisasi. Nah, ada poin penting yang diangkat pada podcast tersebut yaitu tingkat kepercayaan investor melalui pengelolaan fiskal yang jelas dan stabil, dan kurangi ketidakpastian kebijakan yang menimbulkan keraguan pasar. Jaga keseimbangan antara intervensi kurs dan kebutuhan cadangan devisa untuk impor atau utang luar negeri. Intervensi tidak dapat terus-menerus mengandalkan cadangan tanpa strategi jangka menengah. Oke, gitu aja ringkasannya. Gimana menurut kalian? Apakah langkah Bank Indonesia sudah cukup atau perlu yang lebih keras lagi? Terima kasih sudah menonton. Saya Najwa Albar, mahasiswa dari Universitas Hairun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.